kenal Mas Adit dan Mas Daud. Oke, Salam mungkin kenal. oke, selanjutnya selama 30 menit ke depan dipersilahkan kepada Mas Daud dan Mas Adit untuk memaparkan materi. Oke, untuk share screen ini dari panitia kah? Iya, betul Mas. Oke, Baik, ditunggu sebentar ya, Kak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya untuk mendengarkan materi pada siang hari ini mengenai biomasa. Karena sebagai generasi muda juga lagi apa tren-trennya penelitian mengenai biomasa sehingga ini bisa bermanfaat juga untuk riset maupun proyek-proyek kalian ke depannya. Nah, sebelum masuk ke biomasa, aku mau jelasin terlebih dahulu nih mengenai bagaimana Indonesia bisa mengarah ke energi tersebut. Nah, bagaimana sih latar belakangnya? Yang pertama, beberapa daerah di Indonesia itu memang sudah ada yang melaksanakan energi terbarukan atau realisasi biomasa ini. Namun hanya beberapa saja dan sisanya itu dia masih menggunakan energi yang tidak terbarukan. Nah, maka dari itu diperlukan suatu sekuritas untuk menyamakan secara regional untuk semua akses transisinya. Jadi diupayakan di Indonesia ini bisa merata untuk adanya pemerataan untuk penggunaan energi biomasa itu. Kemudian selain digalakkan energi biomasa, biasanya pada manfaatannya cenderung menggunakan energi cerdas atau teknologi bersih. Seperti misalnya saat ini kan lagi tren-trennya sistem rendah emisi, kemudian juga carbon capture dan juga ada integrasi energi terbarukan, di mana ketika ada integrasi antara kedua komponen seperti teknologi cerdas dan juga energi bersih itu pemanfaatan biomasa itu menjadi lebih optimal gitu. Seperti misalnya eh, kalau upayanya saat dilaksanakan di lapangan itu seperti pengkontrolan apa yield dari biomasa mikroalga seperti itu. Itu justru lebih bisa efisien dalam melaksanakan teknologinya. Kemudian juga dari hal-hal yang telah diupayakan itu dapat meningkatkan tantangan yang berkembang seperti pembiayaan energi, kemudian ekosistem energi hijau dan juga adanya disparitas pembiayaan yang lebih lanjut karena energi biomasa ini cukup prospektif ya di masa depan. Dan itu juga mendukung adanya komitmen G20 mengenai transformasi ekonomi dan juga transformasi energi berkelanjutan. Oke, bisa di next. Baik, berikut ini adalah landasan pengembangan EBT di Indonesia. Jadi ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa target bauran energi pada tahun 2025 itu mencapai 23% dan itu akan meningkat di tiap tahunnya. Nah, tidak hanya dari Undang-Undang Indonesia saja, bahkan bisa secara global ada namanya Paris Agreement yang menyatakan bahwa tidak hanya bauran energi, tapi ada target penurunan gas rumah kaca di sini atau penciptaan karbon capture seperti itu. Selain kita bisa memanfaatkan energi, kita juga bisa mengkorelasikan itu dengan penurunan gas rumah kaca begitu. Jadi intinya di sini kita tidak hanya memanfaatkan atau menciptakan energi terbarukan saja, tetapi kita juga harus meninjau dari segi emisi yang dihasilkan, kemudian dari hal-hal lainnya yang bisa berdampak pada masyarakat. Nah, untuk undang-undang ketiga, yakni di nomor 11 tahun 2020, itu adanya energi terbarukan ini atau penurunan gas rumah kaca, itu dia mampu menciptakan lapangan kerja yang bertambah dan juga adanya kemudahan investasi di sini. Jadi dari masyarakat bisa berinvestasi, kemudian ada penciptaan lapangan kerja. Jadi ada penambahan lapangan kerja juga gitu. Semakin banyak produk energi terbarukan yang dihasilkan, maka penciptaan lapangan kerja juga akan semakin membaik. Oke, selanjutnya.
Bisa di next. Oke, berikut ini adalah komparasi tahun 2025 hingga 2050. Jadi, pada tahun 2025 hingga 2050 ini ada peningkatan transformasi energi terbarukan gitu. Memang rasio elektrifikasi itu selalu tetap. Jadi, saat ini pun kita juga menggunakan elektrifikasi ya, teman-teman. Jadi, pada tahun 2050 nanti kita juga akan tetap menggunakan elektrifikasi. Namun, sumbernya saja yang berbeda dan juga baurannya juga berbeda begitu. Jadi, yang dari yang awalnya penggunaan batu bara itu bisa 23%, dan pada tahun 2050 kita diupayakan untuk menggunakan energi yang lainnya yang bisa menjadi alternatif pengganti batu bara seperti kayu atau limbah-limbah biomasa yang lainnya. Nah, tidak hanya batu bara saja, tetapi ada sumber-sumber lain seperti misalnya PLTU, menggunakan tenaga geotermal, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Oke, berikut ini merupakan salah satu co-firing atau pembangkit listrik di Indonesia. Jadi ada saat ini di lokasi Jawa atau lokasi tempat kita sendiri itu ada 16 lokasi PLTU sendiri dengan realisasi energi yang cukup tinggi. Kemudian dari Sumatera juga ada 52 lokasi PLTU dan di sini dikuasai oleh Sumatera sendiri ya. Jadi saat ini bauran energi di Sumatera itu cukup tinggi karena banyaknya lahan dan juga adanya faktor produksi yang memungkinkan seperti perkebunan sawit dan juga adanya industri biomasa yang bisa menghasilkan produk samping sehingga bisa diolah. Nah, produk sampingnya itu apa saja? Itu ada dari sektor pertanian, misalnya dari industri jagung, itu menghasilkan bonggol jagung. Nah, seringkali bonggol jagung hanya dibuang saja, tetapi bisa dimanfaatkan menjadi EBT, seperti pengolahan energi, elektrifikasi biomasa, kemudian untuk pupuk dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu, juga ada dari industri kehutanan, kemudian dari animal ini biasanya cenderung ke arah kotoran ya. Jadi saat ini kalau energi yang prospektif dan banyak digunakan itu adalah biogas. Dan biogas itu menjadi salah satu target atau salah satu visi yang direalisasikan oleh Adidaya itu sendiri. Di, kemudian juga ada limbah padat yang dihasilkan dari biomasa. Jadi cukup banyak dan prospektif ya. Dan di sini kita tidak hanya memproduksi saja, tapi juga memperhatikan kualitas standar SNI supaya dia bisa ramah lingkungan, walaupun kita juga mempertimbangkan secara aspek ekonomi dan juga kebutuhan lainnya. Oke, bisa di next. Oke, sebelum masuk ke biomasa, apa sih biomasa itu? Jadi, kalau secara dasar, biomasa itu merupakan salah satu komponen organik dari makhluk hidup. Jadi, tidak hanya tumbuhan saja, tapi juga berpotensi asalnya dari hewan. Misalnya saja, kalau tumbuhan itu banyak kita temui di lapangan. Jadi, ada kayu, kemudian tongkol jagung seperti yang dijelaskan tadi, kemudian rumput-rumputan dan tanaman lainnya yang punya nilai samping atau nilai guna yang berlimpah. Kemudian dari limbah hewan itu sendiri biasanya dari kotoran hewan. Nah, saat ini kan banyak digalakkan seperti energi biogas, kemudian energi lain sebagainya. Itu kan dia bersumber dari kotoran sapi. Kemudian juga dari limbah pertanian seperti limbah selari atau dan lain sebagainya. Nah, kenapa dia bisa dimanfaatkan seperti itu? Karena ada suatu kandungan di situ. Jadi, dalam biogas ada kandungan yang bisa dimanfaatkan sebagai energi, yakni ada kandungan metana. Nah, kandungan metana inilah nanti yang akan berpotensi dimanfaatkan untuk pembakaran. Nah, pembakaran ini bisa berguna sekali untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak dan lain sebagainya, sehingga kita tidak menggunakan energi gas alam lagi. Nah, untuk proses-proses pengolahannya itu ada tiga secara garis besar, yakni pada biogas itu sendiri ada pirolisis, yakni pemanasan tanpa oksigen untuk menghasilkan arang, gas, dan cairan. Jadi ketika ada suatu produk yang dipanaskan, dia akan memiliki perubahan dalam tiga fase. Nah, itu tergantung dari karakteristik produknya itu sendiri. Misalnya saat dibakar, ada produk yang menjadi cairan. Misal saat biogas dibakar itu bisa
berpotensi untuk memunculkan gas di situ. Jadi itu bergantung pada karakteristik produknya sendiri. Nah, ada juga yang salah satu produk yang dia dibakar tetapi dia langsung menghasilkan tiga komponen ini. Jadi dia punya nilai guna lebih di situ. Jadi dia arang juga jadi, kemudian gas juga muncul dan cairan juga ada, sehingga dia lebih banyak perspektifnya untuk diolah menjadi produk yang lebih bernilai guna. Kemudian juga ada proses gasifikasi. Nah, proses gasifikasi ini dia akan mengkonversi biomasa menjadi gas dan dia bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, gasifikasi ini biasanya banyak digunakan pada sistem PLT, pembangkit listrik. Jadi, ada pembakaran batu bara. Nah, pembakaran ini gasnya yang akan dimanfaatkan dan dikonversikan untuk gerakan turbin dan turbin ini yang akan menghasilkan energi listrik di situ. Kemudian kalau biogas juga terdapat proses fermentasi. Nah, fermentasi ini cukup mudah dibandingkan proses-proses yang lainnya karena dengan fermentasi ini kita cukup mendiamkan saja, mendiamkan produknya selama beberapa hari dengan menambahkan starter tanpa ada penambahan proses-proses lainnya seperti itu. Jadi garis besarnya secara fermentasi ini biasanya kotoran sapi atau limbah itu diberikan suatu starter. Seperti starter yang banyak digunakan saat ini kan ada EM4 ya teman-teman. EM4 atau starter bakteri lainnya. Nah, bakteri inilah yang akan memicu pembentukan alkohol. Dan ada perubahan gula di sini, sehingga saat fermentasi itu selesai, dia akan menghasilkan gas sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, fermentasi ini dia juga bisa bermanfaat untuk penguraian sehingga ketika proses fermentasi ini berhasil, produk samping itu tidak ada begitu. Jadi seluruh produk itu konversinya diutamakan untuk hal yang ingin dicapai. Jadi keuntungan fermentasi ini dia bisa mencapai produk dengan standar yang tinggi. Begitu. Oke, bisa di next. Oke, jadi ini adalah potensi biomasa pertanian di Indonesia ya teman-teman. Jadi untuk selama ini saat ini di Indonesia banyak digunakan itu adalah tandan kosong kelapa sawit itu banyak sekali mengingat Indonesia sendiri merupakan penghasil sawit tertinggi yaitu ada di Kalimantan dan juga ada di Sumatera. Kemudian juga limbah pertanian itu ada jerami dan juga ada batang sawit. Jadi limbah kelapa sawit ini sangat prospektif sekali untuk diolah begitu. Jadi selain buahnya bisa menghasilkan minyak atau CPO, dari batang atau hasil sampingnya sendiri itu berpotensi diolah menjadi co-firing atau limbah biomasa yang dimanfaatkan untuk pembakaran seperti itu. Dan masih ada beberapa produk-produk lainnya seperti sekam padi, bagase, dan juga tongkol jagung. Itu mendapati peringkat yang cukup baik di beberapa potensi. Nah, khususnya di Provinsi Jawa sendiri. Saat ini Jawa karena dia masih minim lahan sawit, maka potensi yang unggul di sini adalah jerami, seperti itu. Jadi dari jerami inilah yang berpotensi dimanfaatkan untuk co-firing biomasa itu. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah suatu komparasi dari tanaman penghasil energi. Jadi, apa aja sih yang ditinjau ketika ada suatu tanaman, dia bisa menghasilkan energi itu. Jadi, yang patut dilihat ketika tanaman ini layak digunakan sebagai sumber energi, itu kita melihat nilai kalornya. Nah, nilai kalor yang paling tinggi, semakin tinggi nilai kalornya, maka pembakaran yang dihasilkan itu akan menghasilkan gas yang lebih banyak. Nah, gas inilah yang akan digunakan sebagai proses gasifikasi itu sendiri. Jadi, di sini kan dibandingkan ada tanaman gamal, kaliandra, dan lamtoro, di mana gamal memiliki nilai kalor yang lebih tinggi. Jadi, ibaratnya seperti ini, teman-teman, ketika kita membakar arang gitu. Nah, ada alasan ketika arang digunakan gitu. Nah, kenapa arang digunakan? Karena dia memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, makanya dia digunakan sebagai bahan untuk pembakaran seperti itu idealnya. Jadi, kalau kalian ingin membuat proyek suatu ide dan lain sebagainya, kalian melihat terlebih dahulu nilai kalor dari produk atau raw material itu dibandingkan dengan yang lainnya itu sebaik apa begitu. Nah, itulah yang akan berpotensi digunakan sebagai sumber pembakaran. Kemudian saat
ini kita juga meninjau dari hasil panen gitu. Jadi kendalanya ketika memang ada tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pembakaran dan nilai kalorinya cukup tinggi, tetapi dia memiliki hasil panen yang tidak melimpah gitu. Jadi kita juga patut mempertimbangkan hal tersebut. Jadi selain kita mempertimbangkan aspek dari keunggulannya, dari nilai kalorinya, itu kita juga mempertimbangkan dari hasil panen yang dihasilkan begitu. Jadi percuma saja ketika tanaman yang digunakan itu memiliki nilai kalori yang tinggi, tetapi untuk hasil panennya tidak sebanyak tanaman lainnya, atau bahkan 10 tahun sekali gitu panennya, kan cukup rugi ketika nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan co-firing gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah salah satu potensi biomasa di Indonesia. Ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa Sumatera dan Kalimantan dia menempati pek- penghasil energi listrik yang paling tinggi begitu. Kemudian untuk lahan sendiri yang masih bisa dimanfaatkan juga cukup besar dan penerapannya bisa dilaksanakan di Sumatera, kemudian Jawa juga masih bisa diterapkan gitu. Karena lahan yang digunakan juga cukup banyak. Nah, ini untuk dari Provinsi Papua sendiri itu memang dia tidak banyak digunakan sebagai penerapan lahan biomasa karena dari iklim mereka juga masih tidak sepanas yang kita alami saat ini ya. Jadi ketika ada panas, jadi ada beberapa tanaman yang memang cocok tumbuh di lahan panas seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, dari kecocokan atau analogi tanaman itu bisa tumbuh di tempat tersebut itu juga tergantung dari faktor iklimnya juga gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah salah satu contoh perhitungan atau biaya investasi yang digunakan ketika kita nantinya akan mencoba membangun proyek PLT atau pembangkit listrik gitu. Jadi kita Perkiraannya kita butuh asumsinya sekitar 110.000 hektar dengan biaya listrik yang sama per hektarnya dan juga untuk wood pellet itu adalah sumber bahan bakunya. Kemudian biaya tanamnya juga ada biaya investasinya. Nah, investasi wood pellet dan juga investasi dari PLTBM itu lebih tinggi investasi wood pellet karena dia sebagai supply material di sini. Nah, untuk 1 hektarnya dari hasil tersebut dia bisa menghasilkan sekitar 70 megawatt. Jadi potensinya cukup besar di Sumatera ini ya. Jadi dengan luas 550.000 hektar, dia menghasilkan 70 megawatt dengan wood pellet 5 juta ton per tahun dan biaya tanamnya 8.250 triliun. Jadi cukup besar sekali untuk investasi di sini. Peluangnya untuk investasi di lahan yang besar. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah salah satu komponen untuk pengolahan biomasa. Jadi ada bahan-bahan sumbernya itu dari hutan, kemudian dari limbah pertanian dan juga limbah industri dan sampah rumah tangga. Namun yang paling banyak dihasilkan di sini adalah dari hutan dan juga limbah industri. Karena biasanya hutan dia masih berkaitan atau berikatan dengan limbah industri itu sebagai suplai pemasok ibaratnya. Nah, kemudian untuk pengolahan biomasa sendiri, eh, dari produk awal yang berupa raw material itu ada wood chipper untuk menghasilkan serbuk kayu, kemudian ada pengeringan dan juga penghancuran. Nah, dari penghancuran itu sendiri dia akan melalui proses limbah dan limbah inilah yang akan difermentasi begitu. Nah, fermentasi ini setelah itu dia akan dilakukan crushing dan akan bisa menghasilkan fly ash di sini atau debu. Nah, debu inilah yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembakaran di PLTU nantinya. Oke, bisa di next. Oke, kemudian untuk realisasi energi biomasa itu tantangan pengembangannya itu apa saja sih? Gitu. Jadi yang pertama, biomasa itu kan asalnya dari limbah ya. Jadi limbah itu minim sekali industri pengolahan limbah begitu. Jadi kadang dari biomasa sendiri itu langsung dipasok rantainya ke pembangkit listrik begitu. Jadi untuk proses pengolahannya langsung di pembangkit listriknya, sedangkan kadang masih butuh proses-proses lainnya yang tidak ditangani oleh pembangkit listrik karena
pembangkit listrik biasanya hanya fokus pada proses penghasil listrik saja tanpa ada proses pretreatment lain begitu. Jadi tantangannya ada di sini. Kemudian untuk adanya keterbatasan pasokan akibat biaya transportasi, jadi kadang ada pembangkit listrik itu di titik-titik tertentu sehingga saat ada suatu pasokan gitu. Jadi dia harus menunggu lama atau retailnya cukup lama gitu. Kemudian persaingan biomasa ekspor seperti cangkang sawit dan pelet biomasa itu kadang masih ada potensi dari luar negeri begitu. Jadi memang Indonesia ini memiliki banyak potensi, tetapi dia ada luar negeri yang masih mengekspor produk itu, sehingga dari sinilah menjadi tantangannya. Nah, kemudian saat ini kualitas biomasa saat handling dan penyimpanan itu juga harus diperhatikan dari segi karena ada biomasa yang memiliki kadar air sekian untuk digunakan sebagai energi listrik, tetapi saat proses transportasi atau proses pengiriman dan penyimpanan itu ada suatu perubahan karakteristik dari biomasa tersebut sehingga dari sini diperlukan quality control untuk mengecek kadar biomasa ini seperti apa saat dilakukan proses pre-treatment maupun saat proses hasil akhir gitu. Kemudian fluktuasi harga batu bara juga mempengaruhi dan juga kebutuhan biomasa mencapai 10,2 juta ton dengan pasokan yang berkelanjutan dan investasinya juga bukan jangka pendek. Jadi investasi di sini adalah jangka panjang untuk pengembaliannya begitu. Karena biaya yang dibutuhkan juga cukup besar seperti anggaran yang disebutkan tadi. Oke, bisa di next. Oke, kemudian eh, dalam jaminan pasokan bahan bakar itu ada bahan bakar biomasa yang berkelanjutan sepanjang periode. Jadi ini tergantung dari spesifikasi teknis bahan bakar atau pembangkit listrik yang digunakan gitu. Nah, selain itu, site spesifik itu juga menggunakan keterbatasan pasokan feedstock dari pemasok biomasa di lokasi rencana pembangkit. Jadi, eh, pada pembangkit listrik itu ada beberapa rencana atau beberapa lokasi yang digunakan untuk pembangkitan gitu. Jadi, ada suatu feedstock dari pemasok dan hasil akhirnya juga digunakan untuk pengolahan seperti itu. Jadi, hanya dilaksanakan di beberapa titik. Jadi ketika pembangkit listrik itu membangun suatu proyek, itu ada beberapa pasokan dari situ dan juga ada beberapa rencana pembangkit juga. Jadi misalnya di PLTU Python dan juga pembangkit listrik terbesar lainnya itu juga banyak menggunakan sistem seperti ini gitu. Oke, bisa di next. Oke, untuk outline selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Daud. Halo, suara saya sudah terdengar ya? Jelas, Kak. Oke, jadi lanjut ini ke bahasan adidaya inisiatif energi. Jadi ada outline-nya berupa yang pertama pengenalan adidaya hingga mencapai pencapaian-pencapaian yang sudah adidaya ini lakukan. Lanjut, next. Nah, untuk adidaya itu sendiri berfokus di mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan juga memiliki Instagram maupun desa binaan yang nanti akan saya presentasikan lebih lanjut. Nah, untuk keresmiannya secara legalitas itu dimunculkan dalam bentuk SK Kemenkumham yang resmi dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2020. Next. Nah, untuk visi misi sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama, mempromosikan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian yang misi itu sendiri ada dua poin. Yang pertama berkaitan dengan informasi publik. Jadi kita membuat Instagram, membuat LinkedIn, membuat Twitter, sehingga kita mempromosikan perkiraan penggunaan energi terbarukan. Dan kita juga yang kedua berfokus di instalasi energi terbarukan dengan bentuk biogas yang berada di Pujon di daerah Bendosari sehingga nanti kita implementasi energi biomasa yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Bayu. Lanjut.
Nah, untuk nilainya itu sendiri ada empat. Yang pertama pengetahuan, inklusivitas, sama non-diskriminasi. Dan yang paling utama yang kita tumbuhkan di organisasi kami itu ada kepekaan terhadap lingkungan. Jadi kita selesaikan permasalahan yang ada di desa sesuai dengan potensi energi terbarukan yang ada. Lanjut. Nah, untuk kegiatan rutin, selain kita mempromosikannya dalam bentuk Instagram, kita juga mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama, diskusi mingguan. Jadi ini ada diskusi bertemu isu terkini terkait energi terbarukan. Kita undang alumni Adidaya, Adidaya atau orang dari luar Adidaya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian, yang kedua, kita juga melakukan project pilot di Desa Mandiri Energi yang terletak di Bendosari Pujon dalam bentuk pemasangan biogas. Lanjut. Nah, untuk kegiatan rutin selanjutnya yaitu penerbitan policy paper atau kebijakan. Nah, itu kita undang pemerintah terkait. Kalau yang dulu pernah kita undang berupa Wakil Bupati Malang, Kabupaten Malang, dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, itu kita sarankan bagaimana potensi energi terbarukan di daerah Jawa Timur. Kemudian selanjutnya ada menulis opini. Jadi opini-opini dari pengurus adidaya itu kita masukkan ke medium adidaya. Lanjut. Nah, untuk pencapaian-pencapaian yang sudah ada, kita sudah berhasil mengadakan 50 webinar publik, kemudian seminar nasional, seminar online, kemudian kerjasama organisasi itu sebanyak 7 organisasi, mulai dari upaya untuk promosi desa Bendosari, kemudian instalasi proyek PLTS di Kalibaru Cilinting, Jakarta Utara. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada di daerah Jawa Timur. Lanjut. Nah, untuk proyek pengabdian masyarakatnya berupa biogas. Jadi ini fokusnya untuk penanganan kotoran sapi yang dibuang sembarangan sehingga kita olah dalam bentuk biogas. Nanti hasilnya ada dua. Kotoran sapi itu dihasilkan menghasilkan 2 poin. Yang pertama itu pupuk, kemudian yang kedua itu nanti biogas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Lanjut. Nah, untuk kontak pesennya bisa kontak kami, reach out kami di Adidaya ID, di LinkedIn juga ada, di Twitter juga ada. Ya, lanjut. Sekian, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan baik ke saya maupun ke Kak Bayu. Baik, terima kasih Kak Daud dan Kak Bayu. Kita selanjutnya akan bergerak ke sesi Q&A. Baik, sudah ada pertanyaan pertama dari Muhammad Fakih. Kak mau bertanya sumber biomasa mana yang dianggap paling efektif dan berkelanjutan untuk digunakan dalam co-fire? Mungkin bebas untuk Kak Bayu atau Kak Daud yang mau menjawab. Silakan. Oke, ini langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu ya? Boleh langsung dijawab aja Kak. Oke, Lamtoro ya. Jadi proses produksi Lamtoro menjadi biolistrik itu sebenarnya dia dimanfaatkan untuk co-firing gitu. Jadi co-firing ini proses untuk pemanfaatannya itu sama seperti pembakaran begitu. Pembakaran yang digunakan untuk batu bara gitu. Karena dia tadi meninjaunya dari nilai kalornya ya. Nah, nilai kalor ini ketika dia dibakar dia akan menghasilkan panas dan juga energi yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya masih banyak proses treatment gitu. Jadi eh, banyak bahan-bahan lainnya atau Lamtoro ini sebenarnya bisa dilakukan banyak proses treatment. Jadi tidak hanya co-firing saja, tetapi ada proses untuk pengubahan atau konversi secara fermentasi, kemudian juga ada proses pembakaran dan juga proses lain sebagainya gitu. Jadi ibaratnya ketika kalian melakukan suatu project itu kalian bisa mengkonversi biomasa ini tidak hanya berpaku pada proses satu proses saja gitu. Misalnya Lamtoro pemanfaatannya hanya di co-firing saja atau pembakaran dalam menghasilkan energi listrik. Nah, tidak hanya itu, kalian juga bisa mampu mengupayakan proses lain untuk menghasilkan biomasa seperti proses fermentasi yang biasanya kalau
setahu sejauh saya saat ini proses fermentasi itu hasil sampingnya adalah digunakan untuk pakan ternak ya dari Lamtoro ini sendiri. Jadi sisanya gasnya atau hasil pembakarannya itu dimanfaatkan sebagai sumber energi, kemudian sisanya dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Kak Bayu, semoga terjawab ya. Tadi fokusnya berarti untuk tanaman lamtoro yang dimanfaatkan sebagai biomasa ya. Iya benar. Kalau yang ini Kak, untuk sumber biomasa mana sih yang yang dianggap paling efektif untuk digunakan dalam co-firing? Baik, untuk sumber biomasa yang paling efektif dan berkelanjutan digunakan co-firing itu adalah eh, hasil samping dari kelapa sawit gitu. Karena ini sebenarnya kita meninjau dari berbagai aspek ya. Jadi beda lokasi atau beda daerah itu beda apa penerapan spasialnya begitu. Jadi kalau di Sumatera atau Kalimantan sendiri itu potensi sawit sebagai co-firing ini sangat besar dan juga sangat potensial sekali begitu. Karena dia juga memiliki hasil samping yang cukup banyak, kemudian limbah kayu dan lain sebagainya begitu. Nah, selain sawit sebenarnya tidak hanya sawit tetapi limbah kayu juga potensial digunakan sebagai produk atau sumber co-firing ini. Karena ibaratnya analoginya begini teman-teman, ketika kita melihat proses produksi batu bara, nah batu bara itu sumbernya dari mana? Kan sumbernya dari tanaman yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu kan. Nah, ketika tanaman ini pasti karakteristiknya itu tidak jauh dengan tanaman yang ada di sekarang begitu. Begitu analoginya batu bara seperti itu. Jadi ketika batu bara bisa, maka tanaman lainnya yang memiliki karakteristik sama seperti batu bara itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber co-firing itu begitu. Karena dia memiliki serat dan juga memiliki kalor nilai bakar yang cukup tinggi juga. Nah, batu bara ini juga dia kan selain memiliki karakteristik sama dengan tanaman yang ada di masa sekarang, kan dia juga itu kan saat ini dia mulai berkurang seperti itu. Nah, maka ketika dia mulai berkurang, maka banyak dimanfaatkan tanaman-tanaman masa saat ini yang memiliki karakteristik sama seperti batu bara menjadi produk untuk menghasilkan energi listrik seperti itu. Baik, terima kasih Kak Bayu. Semoga terjawab untuk tadi Mufakih ya. Dan satu lagi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Zara. Oke, bagaimana siklus hidup karbon dari pembangkit listrik berbasis biogas dibandingkan dengan teknologi energi terbarukan lainnya dalam hal jejak ekologi? Baik, saya mau menjawab yang ini. Jadi siklus hidup karbon dari pembangkit listrik berbasis biogas. Nah, biogas ini dia cenderung digunakan gasnya untuk gasifikasi bisa, kemudian untuk proses masak juga bisa. Saat ini kan LPG kan masih banyak menggunakan gas alam gitu. Nah, dalam proses produksinya juga melibatkan penggunaan batu bara di sini. Maka dari itu, penggunaan biogas itu cukup bisa mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30 sampai 40% sejauh ini. Nah, untuk biogas sendiri dibandingkan dengan teknologi lainnya itu dalam jejak ekologinya dia cukup baik begitu. Karena saat ini ketika misalnya kan sektor peternakan juga cukup tinggi kan untuk prospeknya gitu, dia menghasilkan energi, dia menghasilkan hasil samping berupa kotoran, kemudian sayang sekali dari situ ketika tidak diolah gitu. Jadi nah, dari kotoran sapi yang dihasilkan itu dia juga memicu gas rumah kaca loh di situ. Jadi ada karbon, kemudian ada metana. Nah, saat ini gas rumah kaca itu tidak hanya dari karbon saja, jadi ada dari metana juga. Nah, ketika gas rumah kaca ini dia meluas atau ekspansi yang terus-menerus, adanya kenaikan sektor peternakan, nah itu dia akan meningkatkan peluang kita untuk terkena emisi gas rumah kaca sendiri gitu. Jadi dengan pengolahan dan pemanfaatan biogas yang mengandung gas rumah kaca ini, dia mampu mengurangi emisi dan juga bisa mempertimbangkan aspek ekologi juga begitu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Kak Bayu. Semoga terjawab ya tadi untuk Zara. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Fadel.
Apa tantangan utama dalam pengembangan teknologi biomasa untuk skala industri, Kak? Oke, tantangan sebenarnya untuk tantangannya ada beberapa aspek ya. Yang pertama dari aspek investasi, investasi yang cukup panjang juga itu meskipun memang dia asalnya dari limbah, tetapi dia juga memerlukan investasi yang jangkanya itu cukup panjang untuk pengembaliannya begitu. Karena prospeknya juga besar dan juga dia menghasilkan energi yang cukup besar juga begitu. Terus kemudian dari tantangan skala industri itu biasanya saat ini selain dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan, saat ini produk seperti itu juga ada pesaingnya begitu. Pesaing dari segi bisnis misalnya ada yang memanfaatkan juga begitu. Seperti misalnya saat saya internship di perusahaan tertentu, itu ada perusahaan yang tidak mengirim hasil biomasa limbahnya itu ke perusahaan pengolahan energi gitu. Jadi dia cenderung mandiri dalam mengolah energi sendiri gitu. Jadi dengan begitu dia bisa meminimalisir adanya produk yang adanya biaya yang berlebihan. Kemudian tapi ini juga berdampak pada industri pengolahan energi baru terbarukan seperti itu. Kemudian dari segi industri juga itu transportasi ya. Jadi dari transportasi sendiri dia juga cukup signifikan untuk karena memang jaraknya juga cukup lama sehingga dari produk yang digunakan sendiri atau produk yang diangkut itu mengalami perubahan karakteristik begitu. Misalnya saja ketika jarak yang ditempuh cukup lama dia mengalami pembusukan dan lain sebagainya. Itu jadi perlu adanya quality control yang mengatur dari produk tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Bayu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Kakak mengenai perbedaan CCS, Carbon Capture Storage, dan CCU untuk utilization? Menurut Anda lebih efektif mana? Oke, carbon capture storage dan carbon capture utilization ya. Jadi kalau storage dia hanya sekedar menampung saja begitu, menampung tanpa dimanfaatkan. Sedangkan kalau utilization dia sampai memanfaatkan begitu. Jadi kalau dari aspek sustainability itu yang lebih terasa dan lebih efektif itu di carbon capture utilization. Karena apa? Karena dia juga memiliki penampungan dan juga memiliki pengolahan lebih lanjut gitu. Misalnya saat ini carbon capture utilization itu banyak digunakan pada industri biomasa mikroalga. Nah, karena mikroalga sendiri dia membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis, konversi, dan lain sebagainya, maka carbon capture utilization ini aspeknya juga terpakai di penggunaan industri mikroalga itu. Jadi ketika ada penampungan dan pemanfaatan secara langsung itu dia menjadi terasa lebih efektif dan sustainability dibandingkan tanpa pengolahan lebih lanjut gitu. Memang di biaya pengolahan juga cukup besar, tetapi dari biaya tersebut juga tertutup oleh keuntungan yang dihasilkan juga karena mikroalga sendiri sekarang cukup prospektif ya digunakan sebagai EOR. Kalau kalian belum tahu EOR itu apa, dia adalah Enhanced Oil Recovery, di mana dia digunakan untuk menginjeksi berproduksi minyak gitu. Jadi dia sangat tren sekali untuk digunakan dalam proses EOR ini. Nah, EOR kemudian juga dalam proses konversi bioaftur, konversi biodiesel, dan lain sebagainya itu biasanya juga masih menggunakan prinsip carbon capture utilization dari mikroalga, sehingga prosesnya masih lebih sustain gitu. Baik, terima kasih Kak Bayu. Selanjutnya, bagaimana potensi tandan kosong kelapa sawit untuk sumber energi? Proses apa yang tepat untuk konversi tersebut? Baik, untuk tandan kosong kelapa sawit ya sebenarnya sejauh ini yang saya tahu adalah proses gasifikasi dan juga konversi menjadi CPO begitu. Jadi kalau gasifikasi itu dia bisa dimanfaatkan untuk pembakaran dan karena dia memiliki nilai kalori yang cukup tinggi ya untuk tandan kosong kelapa sawit itu dan dia juga sebagai limbah kemudian
saat proses konversinya itu dia juga bisa dimanfaatkan sebagai CPO atau minyak penghasil biodiesel gitu. Jadi memang saat ini kan yang banyak digunakan adalah minyak sawit gitu. Nah, minyak sawit itu kan asalnya dari buah sawit ya. Nah, buah sawit ini memiliki karakteristik yang sama juga dengan tandan kosong gitu. Memang karakteristiknya sama, tetapi kandungannya saja yang berbeda. Ada selulosa, kemudian ada yang komponen-komponen lain seperti kandungan minyak dan lain-lain sebagainya. Nah, kandungan inilah yang bisa dimanfaatkan sebagai proses konversi tersebut, misalnya konversi minyak, kemudian konversi untuk gasifikasi begitu. Nah, kalau konversi minyak biasanya menggunakan proses transesterifikasi ya. Apalagi kalau di sini kalian sedang mengkaji mengenai biodiesel atau biofuel itu yang paling banyak digunakan adalah proses transesterifikasi dari minyak kelapa sawit itu menjadi bioaftur, biodiesel dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Bayu. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebentar. Oke. Bagaimana inovasi dalam sistem gasifikasi biomasa dapat mengurangi emisi karbon nih, Kak? Baik, inovasi sistem gasifikasi dapat mengurangi karbon. Sebenarnya kalau di-compare dengan pemanfaatan batu bara, itu pemanfaatan batu bara itu jauh menghasilkan emisi dibandingkan dengan penggunaan gasifikasi yang saat ini. Ya memang batu bara itu memiliki nilai kalori yang lebih tinggi dibandingkan sama tanaman saat ini. Tetapi kan tantangannya kalau batu bara itu prosesnya kan itu kan lama kan untuk penguburannya berjuta-juta tahun. Kemudian kandungan yang dihasilkan juga mulai berupa renik dan lain sebagainya sehingga kalori yang dihasilkan juga lebih tinggi dibandingkan sama gasifikasi produk langsung fermentasi 1 hari 2 hari itu lebih kecil dibandingkan sama batu bara. Nah, ketika kalornya semakin besar digunakan, itu dia juga akan meningkatkan proses emisi CO2-nya juga. Nah, ketika kalori yang digunakan itu cenderung rendah atau tidak terlalu tinggi dan tidak setinggi batu bara, itu dia punya potensi di situ untuk bisa menghasilkan listrik juga, tetapi emisi karbon yang dihasilkan juga tidak setinggi batu bara, sehingga ada penghematan dan pengurangan emisi karbon juga di sini. Kemudian dari segi lain, aspek lainnya juga dari segi ekonominya juga lebih bagus menggunakan sistem gasifikasi dari apa biomasa karbon itu gitu. Baik, terima kasih Kak Bayu. Mari kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Hmm, 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 hmm. Oh, ini ada. Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan biomasa untuk meningkatkan efisiensi energi, Kak? Oke, dalam meningkatkan efisiensi energi kita perlu melihat beberapa aspek gitu. Jadi aspek ekonomi, kemudian aspek pemantauan dan juga aspek emisi yang dihasilkan begitu. Jadi memang ketika kita melakukan suatu proyek penelitian atau lain sebagainya, kita juga harus meninjau dari penelitian terdahulu juga gitu. Jadi dari proyek-proyek terdahulu itu pastinya ada suatu kekurangan di situ. Misalnya dia menghasilkan emisi baru sehingga tidak efisien dan biayanya juga ada peningkatan begitu. Nah, dari hasil tinjauan tersebut itu dapat dioptimalkan untuk bisa menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan saat tanpa penggunaan itu seperti itu. Nah, dari hasil tersebut ada perbedaan yang signifikan begitu. Ketika ada eh, misalnya penggantian bahan, substansi bahannya itu sangat bisa mempengaruhi proses ekonominya. Saat kita menggunakan bahan yang cenderung mahal dengan kalori yang lebih tinggi, dengan bahan yang cenderung murah dengan kalori yang lebih tinggi, serta dia lebih melimpah, justru dia lebih efisien, yang lebih murah itu, gitu. Baik. Oke. Kemudian dari Jidan, bagaimana cara terbaik memanfaatkan biomasa mikroalga yang semakin padat?
Saya kebetulan juga sedang meneliti mikroalga membuat menyerap CO2 menjadi O2 melalui CCU. Bentar. Oke, kalau mikroalga sendiri sejauh ini setahu saya dia menggunakan proses fermentasi ya. Kalau dia untuk fermentasi itu dia menggunakan fermentasi terang dan fermentasi gelap. Nah, fermentasi ini dia jadi satu dengan proses fotosintesis begitu. Jadi ketika dia ada CO2 dan dia ada cahaya, dia bisa mengolah produk makanan. Produk untuk menghasilkan makanan kan itu esensinya dari fotosintesis sendiri. Nah, ketika dia mikroalga ini kan dia juga menghasilkan oil. Nah, oil inilah yang akan diolah menjadi biodiesel atau biofuel itu sendiri melalui proses transesterifikasi. Sedangkan untuk CO2-nya dia bisa dihasilkan untuk dioptimalkan gitu. Jadi supply CO2 kemudian dari segi pencahayaannya karena mikroalga ini juga butuh cahaya gitu dalam fermentasi dan pembentukan makanannya gitu. Baik, Kalau Kak. ya, Mm-mm. Boleh Kak dilanjutkan? kalau untuk produk oksigen, glukosa dan lain-lain itu dia dihasilkan dari setelah proses fermentasi, proses fotosintesisnya itu. Jadi CO2 itu kan menghasilkan glukosa dan juga O2 dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih prosesnya itu sama seperti proses fermentasi itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Kak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari para hadirin dan audiens. Dari Tia, izin bertanya Kak terkait instalasi biomasa di Desa Bendosari. Apakah masyarakat setempat itu sudah memanfaatkan secara maksimal? Mungkin boleh diceritakan Kak. Oke, untuk pemanfaatan biomasa di Desa Bendosari sendiri, jadi saat ini di Desa Bendosari itu memanfaatkan energi biogas. Jadi sudah ada reaktornya, kemudian sudah ada pengaduknya juga dan lain-lain sebagainya itu. Jadi memang beberapa masyarakat tuh sudah mengaplikasikan itu, tapi beberapa kakak saja. Kemudian kami akan terus mengekspansi untuk bisa memanfaatkan lebih banyak kakak lagi gitu. Tetapi untuk pemanfaatannya kadang ada kendala seperti misalnya tangki gas yang sedikit bocor sehingga kan ini produknya gas ya. Jadi gas kan cukup rentan terhadap kebocoran gitu. Satu titik saja kebocoran dia bisa mengurangi banyak gas persentasenya begitu. Jadi itu sudah menjadi tantangan sendiri dalam aplikasi biogas gitu. Ada selang yang bocor juga ada kerugian di situ karena kita harus melakukan controlling secara masif terhadap penggunaan realisasi biogas itu sendiri. Jadi kemudian untuk supply sumbernya karena di Bendosari sendiri itu masyarakat banyak yang memelihara sapi, kemudian dia juga menghasilkan menggunakan hasil kotoran sapinya itu sendiri sebagai produk untuk biogas, untuk produk pengolahan biogasnya sendiri. Jadi dia juga sudah maksimal untuk pemanfaatannya dan juga sejauh ini pemanfaatannya untuk proses memasak di rumah tangga, skala rumah tangga. Kemudian juga untuk eh, limbah-limbah biogas ini juga banyak ditemukan di sekitar selokan atau lain-lain sebagainya itu bisa dikumpulkan jadi satu dan diolah kembali untuk menghasilkan subsidi gas di sini. Baik, terima kasih Kak Bayu. Mungkin itu sekian dari audiens. Tapi saya juga mau nanya nih Kak. Kira-kira kalau dari adidaya ini, apakah bisa nih Kak untuk memasok metana dalam bentuk kompres gas yang udah dikompresi? Kalau sejauh ini yang dihasilkan itu memang metan aja. Jadi hasil produk akhir dari biogas, konversi biogas itu sendiri adalah metana gitu. Nah, untuk gas kompres itu biasanya tergantung sama kemasannya. Karena biasanya warga masih menggunakan wadah plastik atau balon gitu yang biasanya untuk indikator dia ada gasnya di sini dia mengukurnya itu menggunakan balon atau plastik yang bisa mengembang seperti itu. Nah, untuk produk kompresnya memang itu di situ beberapa eh, kandungan terbesarnya di situ adalah metana seperti itu. Baik, oke. Jadi memastikan aja nih Kak. Oke, berarti itunya metana ya untuk hasilnya. Tapi bisa ada yang minta nih Kak dari adidaya untuk dipasok gas metana dalam bentuk yang sudah dikompres, apakah bisa? Metana yang sudah dikompres sejauh ini masih belum karena
untuk skalanya masih tidak terlalu besar juga, hanya skala rumahan. Namun diupayakan dengan funding dari pemerintah dan juga investor lain-lain sebagainya bisa selalu meningkatkan proyek itu. Jadi diharapkan di sini ada industri pengolahan di situ yang bisa memasok metana secara kompres. Ya baik Kak. Soalnya menarik juga nih dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, saya rasa banyak yang butuh gas metana mungkin untuk dilakukan analisis dan sebagainya. Jadi Ya kok benar. bisa berkolaborasi sangat bagus sekali sih, gitu Ya, Kak. karena Bisa minta kontak Kakak juga ya. ya oke, izin menambahkan karena saat ini juga banyak anak-anak skripsian yang proyek dosen dan lain sebagainya itu biasanya meminta gas dari tempat-tempat seperti itu gitu. Jadi untuk penelitian biogas, pengurangan kadar air biogas dan lain sebagainya itu membutuhkan hal tersebut seperti itu. Jadi kita memproduksi secara skala kecil-kecilan. Nah, tapi untuk kedepannya bisa diupayakan untuk skala maksimal gitu karena banyak juga anak skripsi yang butuh. Baik, terima kasih Kak Bayu. Mungkin terakhir, mungkin teman-teman nih yang penasaran karena Adidaya ini kan bentuknya komunitas ya. Apakah ada rekrutmen gitu Kak untuk join ke Adidaya mungkin? Untuk sejauh ini rekrutmen masih ya masih setiap tahun ada rekrutmen dari anggota-anggota luar kampus begitu. Tapi Baik. untuk tahun ini sudah ada. Jadi diusahakan tahun depan semoga bisa bergabung dalam Adidaya ya. Itu di kepoin aja di IG-nya ya Kak. Iya, jangan lupa pantau IG Adidaya karena setiap hari selalu ada informasi menarik terkait sama proyek kita gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Bayu dan Kak Daud atas sesi diskusinya dan pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke PO dari Chemistry Fair, Teresia Ritonga, untuk menyerahkan sertifikatnya pada pembicara. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Habib. Perkenalkan Kak, saya Teresia. Tadi awalnya nggak masuk, cuman sekarang menggantikan teman saya sebagai project officer. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Kak Daud dan juga Kak Bayu nih ya dari Adidaya. Menarik sekali, teman-teman panitia di sini juga sangat excited mendengar ceritanya, mendengar paparan materinya. Dan pastinya juga teman-teman peserta seminar nasional di sini juga pastinya excited nih mendengar ternyata penggunaan biomasa ini sangat bisa menjadi salah satu potensi menggantikan energi yang sekarang ini. Jadi sebagai tanda terima kasih kami sebagai panitia, saya mewakili ada sertifikat kepada Kak Daud dulu ya berarti ya. Mungkin teman-teman dari divisi dokumentasi bisa membantu dokumentasi. Baik, aku izin mulai dokum ya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, Oke, selanjutnya mungkin ada sertifikat dari kami untuk Kak Aditya Bayu Pratama sebagai pemaparan materi tadi luar biasa banget Kak, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin boleh dibantu divisi dokumentasi untuk membantu dokumnya. baik, aku izin mulai dokum lagi ya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, selesai. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Bayu dan Kak Daud. Sukses selalu dan sehat selalu Kak. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Bayu dan Kak Daud. Baik, selanjutnya kita eh, tarik sedikit kesimpulan mungkin. Tadi terkait Adidaya sebagai komunitas muda di bidang energi. Jadi teman-teman kalau tertarik mau ikutan silahkan dikepoin aja IG-nya, ini sangat bermanfaat ya pemuda-pemuda yang melek gitu terkait energi baru terbarukan gitu. Yang tentu saja bakal relate juga sama SDGs dan untuk sustainable future gitu ya. Kemudian tadi mungkin beberapa pertanyaan terkait kayak PLT biomasa, banyak hal gitu ya yang mempengaruhi, banyak faktor seperti jarak dari yang diproduksi dan tempat yang akan dikirim, kemudian
dari kualitasnya juga akan berpengaruh, serta persaingan ketika harga batu bara misal anjlok ke bawah atau gimana, jadi mereka bisa beralih gitu. Kemudian untuk memilih biomasa, rata-rata kita bisa melihat dari potensial energi yang akan dihasilkan gitu ya. Ya, mungkin terkait biomasa ini kurang lebih mirip-mirip ya. Tadi kita untuk sebagai eh, transisi energi dari fossil fuel ke energi yang lebih bersih. Baik. Mungkin sekian dari saya kesimpulannya. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada MC. Selanjutnya, akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk Kak Habib selaku moderator kita hari ini. Sertifikat akan diserahkan oleh Kak Teresia Ritonga selaku Ketua Pelaksana. Kepada Kak Tere kami persilahkan, dan kepada Divisi Dokumentasi mohon bantuannya untuk mendokum. Oke, saya sebagai ketua pelaksana juga sangat berterima kasih kepada Kak Habib udah mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi moderator Seminar Nasional Day itu ini. Terima kasih banyak Kak, untuk kedepannya sukses selalu, kami doakan dan sehat selalu. Mungkin dari dokumentasi bisa membantu dokum. Baik, aku izin mulai dokum dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, Oke, terima kasih banyak Kak Habib. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah diundang. Semoga lancar terus ya sisa acaranya. Baik, selanjutnya ada di sesi dokumentasi kepada seluruh partisipan. Kepada seluruh partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Kami tunggu selama 1 menit. Baik, karena 1 menit sudah berlalu, kepada divisi dokumentasi mohon bantuannya untuk mendokum. baik, aku izin mulai dokum untuk slide pertama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, lalu selanjutnya untuk slide kedua dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide ketiga dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka telah habis rangkaian acara kita hari ini. Kami ingin mengingatkan kepada para partisipan untuk mengisi absensi akhir dari Seminar Nasional hari ini, serta mengisi survei kepuasan yang dapat diakses melalui link berikut atau scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah memberikan ilmu bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu diskusi kita hari ini. Dan terima kasih banyak kepada para partisipan yang sudah antusias menghadiri Seminar Nasional Chemistry Care UI 2024. Semoga kita bisa kembali bertemu di kesempatan selanjutnya. Kami, Panitia Chemistry Fair, mengucapkan terima kasih. One Energy, One Goal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.